Selamat pagi semua. Iya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Iya. Sehat ya? Iya. Bagaimana untuk hari ini? Apakah kita bisa mulai pembelajaran atau kita bermain dulu atau gimana? Maunya seperti apa? Bermain dulu ya, bermain sambil belajar gitu ya. Oke. Sebelum ke sana, saya bertanya dulu ya. Kalau saya masuk ke lokal ini berarti kita belajar dengan studi apa? Indonesia. Oke. Menurut kalian, kenapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Apa alasannya? Kira. Kenapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia? Yuk. Supaya bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan seperti bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, boleh. Ada yang mau menambahkan? Supaya bisa memahami makna kata secara sederhana. Oke, ada lagi? Oke, jadi gini ya. Kita sebagai bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, seharusnya kita harus bangga ya, bangga dengan bangsa kita sendiri. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari bahasa asing, ya. Tapi kita harus bangga terlebih dahulu dengan bahasa kita sendiri. Itu bukti nasionalis kita, gitu ya. Kemudian, bagaimana cara kita membuktikannya? Ya, kita harus berbahasa yang baik, gitu ya. Terus membuktikan nasionalisme kita juga menggunakan produk-produk Indonesia, gitu ya. Terkhusus mungkin produk daerah, gitu ya. Nah, berkaitan tentang nasionalisme, kita menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional. Saya minta semuanya berdiri. Nanti saya tampilkan kita dengarkan lagunya, kemudian sama-sama kita menyanyikannya ya. Bukti kita mempunyai nasionalisme yang tinggi. Oke, itu sebentar. Oke. Jadi sama-sama ya. Dan terkenang
seperti yang kita bicarakan di depan tadi sebelumnya, sesuai dengan lagu Tanah Airku, membuktikan bahwasanya kita peduli akan Indonesia, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita dengarkan tadi liriknya yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, isi liriknya itu tentang apa? Air. Ya, yang tanah air maksudnya gimana? Liriknya tadi masih ingat nggak liriknya? Anakku yang ku cintai, terus engkau. Nah, jadi intinya seorang warga Indonesia, ya, kita harus memperdulikan Indonesia. Maksudnya kita harus apa? Harus mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Ya, bagaimana caranya? Ya, mungkin salah satunya seperti yang saya bilang tadi ya. Kita belajar bahasa Indonesia, belajar yang baik, ya, menggunakan produk-produk Indonesia dan lain sebagainya. Ya. Nah, makanya kita menyanyikan lagu nasional, ya, salah satu lagu nasional itu tentang Tanah Airku. Oke. Kita absen dulu ya. Namun sebelum saya absen, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Oke. Sebelum kita absen, coba kita bikin ice breaking dulu lah. Ya. Oke, ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya gini. Nanti ketika saya bilang pagi, kalian punya satu, ya. Ketika saya bilang siang, punya dua kali. Ketika saya bilang tiga, saya sebut kali. Ketika saya bilang sore, ya, nanti punya berapa kali? Tiga kali. Oke. Setelah itu, kalau saya bilang malam, hanya segini saja ya. Oke, bisa? Kita coba ya. Oke. Nanti siapa yang tidak fokus, yang tidak apa, yang melakukan kesalahan, kita suruh nanti di depan memimpin doa. Oke? Bisa ya? Oke. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Fokus ya. Sekali lagi ya, yang serius. Malam. Oke, sekarang lagi, satu kali lagi ya. Sore, siang, malam. Siapa tadi itu? Oke, Hamzah, silakan pimpin doa kita dulu ya. Kita absen ya. Jadi dia bilang tidak melakukan tadi. Oke. Aku kagak. Oke, gimana kabarmu hari ini aku? Sehat ya, siap belajar ya. Ambrosius. Gimana kabarnya hari ini Ambrosius? Sehat ya. Oke. Aurora, Rizka. Ada? Sakit Pak. Sakit ya? Oke. Kemudian Felix Francisco. Hadir, gimana kabarmu Felix? Oke. Laura Grace. Hadir. Gimana kabarnya Laura?
Sehat ya? Oke. Tito Yegang Santan. Jadi Pak, Gimana kabarmu Tito? baik Pak. Jovan Febriandi News. Gimana Jovan? Sehat? Sehat ya? Oke, berarti ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Jadi mari kita sama-sama mendoakan teman-teman yang tidak hadir, mudah-mudahan besok dia diberikan kesehatan ya, sehingga nanti bisa berkumpul kembali dengan kita bersama-sama. Dan yang absen kita doakan juga sama-sama biar diberikan dia kesempatan supaya bisa datang ke sekolah. Oke ya. Oke, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Kita mempelajari tentang apa? Teks deskripsi. Apa yang kalian pahami tentang teks deskripsi? Biasa menjelaskan peristiwa secara terperinci. Menjelaskan peristiwa secara rinci. Ada lagi yang bisa mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya Pak, Bisa? ya sama Ki. Sama ya? Oke. Jadi intinya kemarin kita sudah pelajari tentang teks deskripsi. Oke. Kita melanjutkan kembali ya pertemuan minggu kemarin. Oke, ada kelihatan? Ada ya. Nah, berkaitan dengan materi kita deskripsi, ya. Di sini ada gambar nih, ya. Bagi tampilan ini ada sebuah gambar. Apa yang bisa kalian lihat di sini? Cikere ya. Oke, tema kita tentang memanfaatkan teks deskripsi untuk berbagai kebutuhan. Ya. Nah, jadi materinya tentang menggali informasi. Ya. Kita menggali informasi dalam teks deskripsi. Kita menggali informasi, mencari informasi yang ada dalam teks deskripsi. Oke. Jadi pertemuan ini nanti kita mempelajari tentang teks ini ya, teks deskripsi. Oke. Berikut. Di sini ada gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gambar. Betul? 7 benar. Kenapa ternyata kalian masih fokus ya? Oke. Di sini ada 6 gambar. Gambar pertama itu gambar apa yang kalian lihat? Pemadam kebakaran. Yang kedua? Oke. Terus yang ketiga? Oke, yang keempat yang keenam, lima dan berapa ya? Oke, sekarang saya minta anak-anak yang bisa menceritakan, ya, maksudnya menceritakan di sini. Misal yang nomor 1, ya, itu gambar nomor 1. Di situ ada gambar yang mana seorang petugas pemadam kebakaran lagi buang air kecil. Salah. Oh, apa itu? Oh, memadamkan api ya. Nah, kira-kira bagaimana suasana di sana? Apakah suasananya senang lagi mereka di situ atau gimana? Panik ya. Nah, saya minta seperti itu ya. Beberapa orang di antara kalian nanti coba salah satu aja lah menceritakan. Pilih salah satu gambar yang ada di sini. Coba kalian deskripsikan. Siapa yang bisa? Saya kasih waktu lah ya. Kasih waktu 1 menit saja. Oke, 1 menit saja. Oke. Silakan. Itu penuhnya gambarnya boleh dipilih bebas. Gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana mau kalian deskripsikan?
Ayo, udah bisa? Belum lagi ya, belum tutup ini. Mari kita udah pelajari itu tentang deskripsi, apa itu deskripsi. Nah, sekarang kita cari informasi tentang deskripsi. Ada yang bisa? Duta. Oke, coba duta di depannya, di depannya. Di depan. Boleh, karena kan gambarnya di sini kan. Oke, silakan. Mau mendeskripsikan gambar nomor 2. Gambar nomor 2 yaitu ya, oke, silakan. Nah, gambar nomor 2 itu biasanya sedangkan obat sedang menjalankan Pak di sebuah sungai. Oke. Itu bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Bisa? Oh, boleh. Silakan coba. Ya. Saya Kamu mau deskripsikan gambar nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Oke. Di gambar nomor 5 itu menceritakan tentang keluarga yang harmonis, bersama, tertawa bersama, ya keluarga bahagia lah. Oke. Udah ya. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi gini ya. Untuk mendeskripsikan sesuatu itu tentunya kita harus melihat ya. Nah, mungkin kita bisa mendeskripsikan apakah itu benda, objek atau yang lain-lainnya tanpa kita lihat dulu. Ya. Jadi setelah kita melihatnya, ya, baru kita bisa memberikan deskripsi. Baru kita bisa mendeskripsikan. Gitu ya. Oke. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dari teks deskripsi, ya, baik dia visual maupun audio. Oke ya. Ini tujuan pembelajaran kita, ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada? Nah ya, jadi tujuannya itu ya kita memahami informasi yang ada dalam teks deskripsi. Oke. Nah, tampilan slide ini di sini ada apa itu bacaannya? Siapa? Aku. Ya, siapa aku? Siapa aku? Jadi ya. Oke, di sini kita bikin apa? Permainan ya. Permainan. Nanti saya minta kalian berkelompok. Kelompoknya saya tentukan atau gimana? Saya tentukan ya. Oke, mulai. Kita bikin empat ya, 4 kelompok. Jadi nanti berhitung 1, 2, 3 sampai 4. Kita mulai dari sini. Ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian sana lagi, lanjut, terakhir di tengah. Oke, bisa ya? Oke, silakan. Hitung. 2, 2, 1, 2, 3, 4, 3, Oke, silakan duduk sesuai dengan nomornya tadi, nanti itu kelompoknya. Ya, di sini kelompok 1, 2, 3 dan di sini. Oke ya. Ini belum pelajaran ini ya, tadi kita deskripsi dulu. Nah,
mendeskripsikan. Jadi nanti dari anggota kelompok, ini di sini 4 orang ya. Di sini bisa ada 1 orang di sebelah. Yang belakang kelompok kita. Kelompok kedua. Bisa di sini 1 orang nggak? Siapa aja boleh? Ya. Kita boleh atau siapa aja, bisa aja. Bisa ya, biar sama. Jadi nanti kalau kita apa, imbang dia. Ya, sambil mendengar ya. Jadi nanti begini. Kalian kan sudah ada beberapa orang nih, ada 5, ada yang 4 ya. Tentukan siapa di antara kalian nanti yang menebak, ya, menebak kata dari temannya. Ya, maksudnya gini. 1 orang yang menebak, yang lain nanti memberikan deskripsi. Ya, mendeskripsikan. Deskripsikanlah sebisa mungkin supaya yang menebak tadi mengerti apa yang dideskripsikan. Tapi tidak boleh langsung menyebutkannya. Tidak boleh langsung menyebutkan. Oke? Bisa diskusikan dulu siapa yang menjadi apanya? Penebaknya, siapa yang akan mendeskripsikan? Oke ya. Bisa ya, bisa lah. Bukan susah itu. Ya, oke. Nanti kita kasih waktu 1 menit lah ya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? 2. Urutan ya, 1. Oke, kelompok 1 silakan di depan. Ya, silakan di depan. Kita mulai di depan ya. Jadi nanti kelompok lain harus disiapkan itu, disiapkan di mana apa ya. Nah, karena kita harus perkirakan. Jadi kalau tempat duduk kan semuanya. Nah, nanti 1 orang yang menebak di sini, yang memberikan clue nanti di depan. Ya, bisa? Kurang mengerti, Pak. Kurang mengerti. Oke, saya jelaskan lagi. Jadi ini permainan. Permainannya itu mendeskripsikan. Misalkan nanti kita tentukan kamu memilih benda apa. Nah, tapi yang apa tidak penting kan? Saya hanya memberikan informasinya. Misalnya, kamu harus mendeskripsikan meja. Ya, misalnya ya. Saya kasih tahu nanti sama yang pertama. Kemudian nanti dideskripsikan sama si Yopan. Waktunya lah berputar 1 menit. Kalau misalnya tidak tahu, tidak bisa mendeskripsikan, dia hanya bisa mencoba kesempatan mendeskripsikan hanya 1 kali. Misalnya si Rino tembak makan, ya kan? Ternyata si Yopan tidak bisa menjawab, ya kan? Rino pindah, kemudian lanjut ke anggota berikutnya. Gitu. Begitu seterusnya sampai waktu habis. Jadi kalau bisa menjawab sebanyak-banyaknya, misalnya tempat yang sering digunakan untuk makan, jawab sama si Yopan, meja. Betul misalnya kan, betul misalnya. Terus yang sering digunakan untuk bepergian, bilanglah motor, betul misalnya. Nanti bisa menjawab 2. Gitu ya. Oke, bisa ya. Kita atur waktunya dulu. Jadi biarkan saja si Yopan di sana sendiri, nanti yang lain di sini. Biarkan Yopan di situ sendirian. Ya, yang lain di sini dulu. Saya mau kasih clue-nya. Siapa dulu yang pertama? Yang pertama mau menjelaskan siapa? Kamu dulu. Oke, semuanya harus tahu, sama-sama tahu clue-nya apa. Iya, semuanya harus sama-sama tahu. Berarti kamu yang tahu dia apa? Saya mau sampaikannya.
yakin ya? Ini langsung dijawab. Kita mesti kan? Oke, bisa kita mulai? Oke, ya. Silakan dari berbaris harusnya. Kan, nggak dibaca kan? Oke, ya, silakan. Nah, ambil posisi lagi, kita mainkan kuisnya. Ya. Terus di nah, ini satu dulu. Ini juga. Terus belakang. Nah, bisa lagi, bisa lagi. Jadi nanti ketika kamu sudah selesai menjelaskan, kamu nanti ke belakang. Satu kata saja. Ya. Jangan banyak-banyak dulu ya. Ya, kamu yang Pak. Oke. Kita kasih waktu 1 menit dari second. Oke, silakan. Langsung ditembak, boleh. Ya. Motor Pak. Oke, sudah. Silakan dulu. Oke. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3 lah ya. Oke, jadi gitu ya. Kita bukan mendeskripsikan dengan gerakan, tidak, tapi mendeskripsikan dengan kalimat, dengan kata. Oke, satu kata satu orang. Ya. Oke, siapa tadi Pak? Oke, sini dulu yang dari sini. Jangan lihat dulu apanya. Dulunya. Ya, jangan sebutkan itu. Jangan sebutkan tebaknya. Oke? Boleh Pak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ayo. Lanjut, siap. Belakang lagi. Belum ngerti dia ya. Ayo, cepat. Waktunya berjalan. Oke. Salah, lanjut. Pas. Oke, betul. Baru bisa jawabnya. Oke, silakan lanjut. Cepat ya, cepat. Berarti yang memberikan deskripsi itu dia menggunakan kata yang tepat. Jadi yang kita deskripsikan itu dia harus memiliki memberikan kata yang tepat, yang jelas. Ya. Jangan yang lain itu bisa kita deskripsi. Oke? Itu mungkin untuk speaking hari ini. Kita lanjutkan kelompok 3. Kelompok 2, sorry, kelompok 2, ayo. Oke. Yang pertama siapa Ustaz? Oke, kita berikan dulu banyak. Jangan disebut ya, hanya deskripsikan saja. Oke, silakan. Oke, kita mulai ya. Silakan. Menggunakan minyak.
Oke, kelompok. Betul ya? Oke, tepuk tangan. Oke, nah. Jadi itu permainan kita hari ini tentang mendeskripsikan ya. Deskripsikan kepada teman-temannya berkaitan dengan benda ya. Oke, kita lanjut. Oke, ya. Jadi ini dia tadi menggali informasi dalam teks deskripsi. Kita sudah menggali informasi, tapi dalam bentuk permainan ya. Memberikan kepada temannya informasi-informasi yang berkaitan dengan. Baiklah, kita lanjut. Nah, ini dia materi kita ya. Kemarin kita juga sudah pelajari tentang deskripsi. Nah, apa itu teks deskripsi? Yaitu memang teks deskripsi adalah teks yang berfungsi untuk menggambarkan atau menguraikan suatu objek, tempat atau kejadian dengan menggunakan bahasa yang jelas. Nah, itu dia tadi ya. Dari permainan kita tadi, kan ada tuh yang susah menjawabnya karena bahasa yang digunakan itu tidak jelas atau kata yang digunakan itu tidak kurang jelas. Ya. Tapi ketika jelas kata yang digunakan untuk mendeskripsikan tadi, sekali sebutan saja sudah bisa ditembak. Gitu ya. Jadi hanya mendeskripsikan. Oke. Berikutnya, tujuan teks deskripsi yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang suatu hal. Nah, suatu hal ini maksudnya apa ini? Pada satu hal. Ya. Kemudian sehingga membaca atau teks deskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang suatu hal, sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan atau memahami objek atau kejadian tersebut dengan lebih baik. Itu tujuannya ya. Jadi seperti kita pikirkan tadi, ya. Tujuannya kita apa? Kita memberikan informasi, ya kan? Memberikan informasi yang jelas. Oke. Kita lanjutkan. Ciri-cirinya, ya. Ini dia. Menggunakan bahasa jelas, cepat, dan deskriptif. Kemudian menggunakan kata sifat untuk menjelaskan objek yang dideskripsikan. Terus menggunakan kata keterangan waktu dan tempat untuk memberikan gambaran yang lebih rinci lagi. Kemudian membuat pembaca atau pendengar dapat membayangkan objek dengan jelas. Oke. Strukturnya. Nah, ini dia strukturnya ya. Dalam teks deskripsi itu ada bagian-bagiannya ya. Yang pertama, bagian pernyataan umum. Ya. Dalam teks itu ada pernyataan umum terlebih dahulu, yaitu bagian ini berfungsi untuk memberikan gambaran tentang objek atau kejadian yang akan dideskripsikan. Ya, misalnya kita mendeskripsikan tentang botol minuman ini. Nah, itu bagian pernyataan umum dulu ya. Oke, kemudian bagian kedua yaitu deskripsi bagian ya. Nah, deskripsi bagian itu adalah merupakan bagian inti dari teks deskripsi yang berisi gambaran atau penjelasan secara detail tentang objek atau kejadian yang sedang dideskripsikan. Ya. Kemudian deskripsi ini biasanya mengacu pada ciri-ciri fisik. Ya, seperti tadi kita mau menjelaskan tentang kompor, kita sebutkan ciri-ciri fisiknya. Terbuat dari besi kata tadi kan. Pakai apa? Pakai minyak, ya kan? Apalagi tadi yang menjelaskan tentang fisik. Seperti kompor tadi ya. Tadi yang dijelaskan siapa yang menjelaskan tadi? Nah, roda dua, itu kan ciri-cirinya kan? Nah, setelah itu di bagian terakhirnya nanti kesimpulan. Jadi dalam teks deskripsi itu yang terakhirnya adalah kesimpulan. Sama dengan teks-teks yang lainnya. Jadi bagian terakhir adalah kesimpulan. Bagian ini
gitu ya. Nah, ada apa yang kalian lihat? Kenapa ketawa-ketawa? Nah, di situ ada siapa? Nah, itu ya, di situ ada si kiri. Jadi itu salah satu ikon dari daerah kita ya, dari Mentawai ya. Oke. Nah, sekarang kita ke tugas, gitu ya. Tadi kan kita permainan itu, permainan sambil belajar mengenai tentang deskripsi. Sekarang kita langsung masuk ke tugasnya. Yaitu tugasnya apa? Tugasnya yaitu ini. Bandingkan antara dua teks, yaitu teks infografik dengan teks deskripsi. Nanti saya bagikan, ya. Saya bagikan nanti apanya, posternya ini, kemudian dianalisis. Oke ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu, siapa yang tahu tentang gambar ini? Tentang apa ini? Makanan. Nah, nanti udah tahu saya masing-masing jadwal kelompoknya di sini dulu ya. Biar di sini dulu. Ini kelompok berapa? 5. Oke, mana? Kelompok 1. Nah, itu posternya ya. Nah, perhatikan gambar yang poster yang saya bagikan tadi. Di situ ada dua bentuk deskripsi, ya. Dua bentuk teks deskripsi. Yang pertama tentang infografik. Yang kedua tentang teks deskripsi. Mana dia? Ini tentang apa nih? Infografik. Kalau ini baru teksnya ya, ini teksnya ya. Oke, nah, coba kalian lihat dulu, baca terlebih dahulu, ya. Apa itu isinya, tentang apa dia? Nah, tips untuk memahami bacaan, nah itu dia. Tips untuk memahami bacaan, membaca dengan hati. Apa yang dibaca dengan hati-hati? Dibaca dengan hati-hati dan perlahan untuk memahami setiap kata, ya. Kemudian mencatat poin-poin penting, ya. Jangan cuma dibaca saja tapi tidak dicatat poinnya. Kemudian mencari informasi, membaca secara kontekstual, ya. Kemudian mencari informasi utama dan menafsirkan kata-kata dan bahasa, terus mempertanyakan isi bacaan. Nah, seperti tadi kan, nanti bacanya tentang apa gitu ya. Jadi nanti dibaca dulu baru bisa dijawab. Oke, silakan saya kasih waktu untuk baca dulu. Nanti mengerjakannya di sini ya. Ini adalah yang para namanya. Satu kelompok misalkan. Ini pertanyaannya ya, pertanyaan sering. Ini berupa pertanyaan. Nah, silakan dibahas ya. Yang ada tulisan apa ini?
Kemudian yang ketiga, dan perbedaan itu antara teks ini penyajiannya yang mana yang bagus, apakah teks deskripsi yang ini atau teks deskripsi ini? Menurut kalian, itu yang ini. Yang mana kalau pada di sini nanti kita katakan apa topik sama yang terdapat pada kedua teks tersebut. Maksudnya yang teksnya teks ini satu sama teks ini apa topik utamanya apa aja ya? Dia apa saja kesamaan informasi yang disajikan dari teks tadi ya. Kesamaan informasi yang antara dua ini ya. Kemudian yang ketiga kelebihan yang dikurangi maksudnya ini bandingkan mana yang lebih bisa kita menerima deskripsinya antara teks ini atau teks ini. Ini kan tentang deskripsi ini. Oke, bisa? Karena ini pertanyaannya ya, apa topik utama masih teks ya? Teks ini sama teks itu. Kemudian apa saja mas penting dijadikan dalam suatu teks ya. Maksudnya yang kedua ini ya. Oke, kemudian yang ketiga kelebihan dan kekurangan. Oke, kelompok 3. Oke, pertanyaannya dulu ya. Jadi kemudian yang ketiga kemudian oke, saya jelaskan semua ya. Oke, coba dengarkan dulu. Tadi kan sudah saya kasihkan itu pertanyaannya. Yang pertama, topik utama dalam masing-masing teks. Ya, antara teks infografik sama teks deskripsi itu apa topiknya? Ya. Selain yang kedua, informasi penting yang disajikan dalam masing-masing teks itu apa? Informasi yang disampaikan dalam masing-masing teks tersebut. Kan? Yang pertama sama judulnya kan, sama kan? Apa informasi yang disampaikan itu? Kemudian yang ketiga, kelebihan dan kekurangan masing-masing teks tadi. Antara dua teks tadi, teks deskripsi dengan teks infografik, apa kelebihan dan kekurangannya? Ya, menurut kalian, ini kan kita membaca hasil deskripsinya nih. Yang mendeskripsikan kan orang lain itu. Nah, dari deskripsi itu apa yang kita dapatkan? Bandingkanlah yang mana yang lebih bagus. Alasannya apa? Misalnya, kalian lebih paham dengan teks deskripsi misalnya. Ya kan? Oh, saya lebih paham dengan teks infografik ya. Apa alasannya? Jelaskan, gitu ya. Oke, silakan kerja ya.
dari pembahasan ini kita presentasikan di depan ya. Oke. Ada yang sudah selesai? Belum Pak. Kerja sama kan ada apa nih? Ada dua nih di sini. Nah, makanya ibu mengerjakan yang ini. Ya, kerja sama. Kan kita coba. Kalau ada yang kurang jelas nanti ditanyakan aja ya. Di belajar bersama Pak. Ah, Pak. Yang kita bersama aja. Ingat ya, yang diuraikan itu bukan singkat. Udah terpikirkan tapi susah ya. Tidak ada dipikirkan tapi itu susah. Makanya berat lagi. Kenapa bro? Balik. Apa kabar bro? Udah apa? Ya itu ya, untuk memahami bacaan ya. Jangan bahasa itu ya Pak, silakan itu. Baca, jangan sampai dibaca. Kita tidak tahu kita isinya. Kemudian mencatat poin-poin penting. Baca secara kontekstual. Mencari informasi utamanya.
Ini tidak ada yang siap. Gimana sulitnya? Dipraktikkan di rumah bisa juga nih. Mana cara menyebabnya? Itu makanan yang enak, itu makanan khas juga ya, makanan tradisional. Nanti tampilnya kita acak ya, kita harus kelompok 1 dulu, harus kelompok 2 dulu, kita acak nanti ya. Kita blender ya. Oke, kelompok 4 ya 3 sudah tenang ya. Saya kasih waktu kurang lebih 2 menit lagi lah ya, kita presentasikan hasil dari video tadi. Gimana Pede? Sudah Pede? Belum selesai lagi Pede?
kita cari lagi sekarang. Ini udah kita cari juga. Kita cari juga kan? Oke. Ada juga. Kita cari juga. Buka, buka. Ya? Ini untuk info grafik untuk deskripsi. Apalagi sebaliknya, malah sebaliknya dulu. Waktu kita 2 menit lagi, kita tampilkan terlibat. Nanti cukup kedua kelompoknya ya, bantu ke depan untuk atau di bilang aja. Diam aja lah di tempat duduknya aja berdiri ya. Nanti presentasinya di tempat duduk aja. Yang lain nanti mendengarkan. Oke? Nah, bisa lihat? Kita stop pengerjaannya. Oke ya. Kita akan lakukan presentasi tentang memperbandingkan antara teks deskripsi dengan infografik. Ya, kita mulai dari sini dulu ya. Nika, dibacakan namanya. Kenal dulu ya, seperti layaknya kita presentasi gimana? Oke. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perbandingan teks deskripsi dengan infografik. Yang pertama, apa topik utama yang terdapat pada kedua teks? Topik utama yang terdapat pada kedua teks adalah membicarakan tentang kue lapis legit yang adalah salah satu kue tradisional Indonesia yang terkenal bahkan sampai ke belahan dunia. Yang kedua, apa saja kesamaan informasi yang disajikan infografik dengan teks deskripsi? Persamaan informasi yang disajikan oleh infografik dan teks deskripsi adalah sama-sama membicarakan tentang rasa, bahan, kepopuleran pelapis dan warna pelapis legit. Yang ketiga, apa saja perbedaan informasi yang disajikan informasi infografik dan teks deskripsi? Itu mencari kelebihan dan kekurangan. Kelebihan infografik itu menjelaskan bagian-bagian penting dari suatu hal yang dibahas. Kekurangan infografik, teks infografik hanya menguraikan sebagian saja, tidak seperti teks deskripsi. Kelebihan teks deskripsi menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan jelas dan lengkap. Kekurangan teks deskripsi, teks deskripsi terlalu panjang sehingga pembaca terbilang bosan atau malas untuk membaca karena teks yang terlalu banyak. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, untuk kelompok lain nanti misalnya berbeda dengan kelompok yang tadi presentasikan tadi boleh ditambahkan, sesuaikan gitu ya. Oke, lanjut kepada kelompok 2 terlebih dahulu. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan membacakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dikasih sama Bapak. Itu yang pertama, apa topik utama yang terdapat pada kedua teks? Topik utama yang terdapat kedua teks itu sama-sama membahas ya tentang rasa dari kue lapis legit, terus ada juga cara bahannya, serta ada juga beberapa fakta yang menarik dari kue lapis legit. Yang kedua, apa saja kesamaan informasi yang disajikan masing-masing teks?
kelebihannya walaupun singkat tapi dia pada dari mengerti Pak. Oke. Belum Pak. Terus kekurangan teks, kekurangan dan kelebihan teks deskripsi. Kekurangan teks deskripsi itu terlalu panjang sehingga sulit dipahami untuk beberapa orang Pak. Untuk kelebihannya deskripsi itu lagi lengkap sehingga lebih jelas Pak kalau panjang. Oke. Jadi kalau ini sama ya, sama ya. Satu, silakan. Ini coba sih Bang. Dari kelompok saya, kelompok satu akan membacakan diskusi kami tentang perbandingan deskripsi. Soal pertama, apa topik utama yang terdapat pada kedua teks? Topik utamanya itu makanan lapis legit yang berasal dari Indonesia. Lalu soal kedua, apa saja kesamaan informasi yang disajikan tentang teks tersebut? Yang pertama, menjelaskan bahan yang digunakan dalam adonan lapis legit. Contohnya itu ada telur, gula, tepung terigu, mentega, dan rempah-rempah. Kedua, ada nama lain dari lapis legit, yaitu eggplant. Lalu ketiga, ada warna dari makanan lapis legit yang berwarna kuning dan coklat. Soal ketiga, kelebihan dan kekurangan dalam infografik dan deskripsi. Itu ada kelebihan dari infografi, dia langsung menjelaskan tentang detail-detail secara langsung tanpa kebanyakan teks-teksnya. Kalau ada kekurangan dari teks deskripsi, terlalu panjang dan membuat pembaca bosan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Nah, baik ya. Jadi itu dia dari hasil kerja kelompok membandingkan ya antara teks infografik dengan teks deskripsi. Kita ada pasti kelebihan dan kekurangannya ya. Tadi ada yang mendengar yang mengatakan kalau teks deskripsi itu terlalu panjang, ya, bosan membaca untuk membacanya. Padahal di teks deskripsi itu menjelaskan lebih jelas lagi, lebih detail lagi, ya. Ada yang mengatakan tadi dari hasil kerja kelompoknya, diskusi kelompoknya mengatakan infografik lebih bagus, karena lebih singkat, simpel, gitu kan. Tapi kurang jelas. Jadi intinya antara dua teks tersebut sama-sama mendeskripsikan, baik itu benda. Nah, satu lagi, ini pertanyaan terakhir ya. Kalian pernah tidak? Nah, misalkan jadi kalian ke toko buku atau kalian lagi scroll gawe kalian atau Android kalian, gitu kan? Terus terlihatlah sama kalian salah satu produk. Apa yang pertama kalian cari? Deskripsi, ya kan? Tentang apa ini produk? Apa keuntungan produk? Apa keunggulannya? Bagaimana ciri-cirinya, ya kan? Nah, itu dalam bentuk video. Kalau TikTok, siapa aja sorry, pemiliknya. Itu dalam bentuk video, ya. Misalnya kita lagi scroll, gitu kan? Nah, kalau misalnya dalam bentuk infografik, kalian pergi misalnya ke toko elektronik, mau beli laptop misalnya. Nah, nanti kan kita diberikan itu teks, ya kan? Ini Pak, Bapak mau beli apa? Ibu mau beli apa? Ini apa ada ini apa? Spesifikasinya di sini bisa dilihat. Berarti itu adalah info. Jadi dia deskripsikan di situ tentang produk tersebut. Ada nggak yang pernah melihat seperti ini? Rata-rata pernah ya, tapi tidak tahu itu apa, gitu kan? Nah, oke. Dari pembelajaran tadi kita kan sudah presentasikan juga, terus kemudian untuk memahami bacaan kita menggunakan langkah-langkah tadi ya. Ada digunakan itu? Ada ya, membantu ya. Oke. Nah kemudian sekarang saatnya kita untuk
menuliskan refleksi dari pelajaran kita dari awal, ya, sampai akhir ini, ya, membuatkan refleksinya. Oke, saya akan bagikan ini ada dapat apa namanya ini? Kata warna, oke. Ini masing-masing ada bisa satu saja, ya. Ini kan ada alatnya nih. Dan apa ya? Oke, kita tuliskan refleksi. Ini yang mana mungkin? Oke, kita akan pilih yang berapa? Depan, yang tadi, itu nanti. Oke, kamu yang mana? Oke, nah ya, di situ nanti kalian tuliskan. Oke, silakan ya. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran hari ini? Hah? Tuliskan. Jangan terbalik nah ya. Nanti kita tempelkan di sini. Ada di sini itu nanti kita tempelkan di sini. Apa pena? Oke, silakan refleksikan. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Dari awal kita masuk tadi sampai terakhir sekarang. Apakah membosankan kah, kurang menyenangkan kah, atau apa yang dirasakan? Ya. Sudah? Tunggu, oke. Baik. Kita tunggu. Gak usah banyak-banyak kali, Pak. Satu kali aja. Itu perlu banyak kali. Tapi tidak apa-apa lah, kita namanya merefleksikan ya. Oke? Sudah. Oke? Yang pertanyaan berikutnya kedua, hal penting apa yang kamu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Hal penting apa yang kamu dapatkan dari kegiatan hari ini? Jadi kalau itu berarti tentang pengetahuan ya. Kegiatan yang sudah kalian dapatkan hari ini tentang apa? Sudah. Yang terakhir, ini kalian bikin juga pertanyaan bisa kan? Oke, yang terakhir, adakah hal yang bisa kita lakukan bersama supaya pertemuan berikutnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Berikan saran. Ya, berikan saran untuk pertemuan berikutnya seperti apa lagi pembelajarannya? Apakah cukup ceramah saja belajarnya, Pak? Tidak usah juga kami goyang-goyang atau apa gitu kan? Atau harus menarik lagi, Pak, dari hari yang sekarang? Ya, berikan masukannya.
sini nanti tempelkan ya, ini yang pertanyaan satu tadi. Nah, ini di sini nanti tempelkan yang nomor 2. Ini nanti pertanyaan nomor 3. Oke? Oke, sama-sama nanti kita udah siap semua? Sudah. Oke, kita tunggu dulu ke yang lain. Bukan di situ ya Pak. Nah, oke, silakan sama-sama kita yuk. Silakan ditempatkan ke posisinya. Oh ya, ini cuma satu ya. Oh iya, oke, kayak gini. 1, 2, 3, 4, berarti kelompok. Oke. Ya udah, tempelkan. Posisinya sesuai dengan kelompok ya. Nah, kelompok dulu lagi. Kita lihat nanti kelompok berapa yang paling rapi susunannya. Kelompok mana yang cantik tampilannya nanti. Nah, ada yang diacakkan. Ada yang bikin garis vertikal, horizontal. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang Bapak bacakan. Ini kita mulai dari nomor 1. Di sini katanya pembelajaran pada hari ini membuat saya lebih terbimbang. Apa ini? Introspeksi. Oke. Dan mendapatkan motivasi. Oke. Terus pertanyaan berikutnya tentang mendeskripsikan pokok barang, contoh tidak pengertian. Dan terakhir harus lebih banyak menjelaskan dan memberikan saran atau motivasi. Oke. Semuanya memberikan refleksi positif. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan lebih baik lagi, gitu ya. Lebih menyenangkan lagi pelajarannya. Oke? Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, kita coba lihat dulu. Di situ ada kata-kata itu. Katakan di sini dari berbagai daerah ini. Ada nggak bahasa daerah kalian di situ? Ada apa? Lihat deh. Ada nuhun. Yang paling penting Oke ya, itu pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita tutup dengan doa. Jadi kita bukanya dengan doa kan. Sekarang kita tutup lagi dengan doa. Oke, saya tutup dulu kepada ketua kelas ya, untuk memimpin doa kita. Dan terakhir nanti sebelum kita keluar dari kelas kita menyanyikan lagu daerah ya. Oke, silakan yuk. Coba. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, kita nyanyi dulu ya sebelum kita pulang ya. Kita berdiri yuk. Berdiri yuk. Ini salah satu kegiatan